Oke, mohon izin untuk laporan pengembangan chatbot widget untuk website. Di sini sudah diimplementasikan di landing page untuk sebuah sekolah fiktif ya. Kita beri nama sekolah cerdas, websitenya seperti ini, dan chatbotnya tombolnya akan muncul di kanan bawah setelah diimplementasi. Itu hanya satu baris yang kita insert di template dari landing page ini. Jadi bisa ditempel di website apapun chatbot ini gitu, dengan fungsi yang sama, dengan knowledge yang sama, tinggal ditempel di website yang diinginkan. Nah, sekarang kalau kita coba, oh ya, mohon maaf kalau ada bunyi taktuk-taktuk atau berisik lainnya karena memang sedang ada pekerjaan tukang di luar ya. Oke, lanjut. Di sini kita klik chatnya. Nah, dia akan bertanya, memberi salam dulu. Halo, saya Kolcer dari Sekolah Cerdas. Apa yang bisa saya bantu? Itu sesuai dengan settingan yang kita buat. Nanti saya kasih lihat di bagian setting ya. Nah, di sini saya bisa menanyakan misalnya apa kurikulum yang dipakai. Nah, dengan pertanyaan ini, chatbot akan mencari jawaban di knowledge base yang sudah kita berikan. Kalau susah ditemukan dia akan lama, tapi kalau gampang ditemukan dia akan lebih cepat. Kemudian hasil dari knowledge base itu akan dilempar ke AI untuk diatur kata-katanya dan dikirim balik menjadi jawaban dari chatbot. Nah, ini jawabannya. Kami memakai kurikulum dari UK, perpaduan antara Montessori, Waldorf, serta Forest School atau sekolah alam untuk masa-masa awal pertumbuhan anak ya. Oh ya, terus dia tanya siapa nama Anda? Saya boleh jawab misalnya Ronald, Ronald, saya Ronald. Setelah menanyakan kurikulum, mungkin saya menanyakan materi pembelajarannya seperti apa. Nah, ini kalau tadi agak lama tidak dijawab dalam 1 menit, dia akan menanyakan apakah Anda masih di sana. Jadi kalau kita tidak menjawab lagi, maka dia akan menghentikan atau meng-close sesi di sini. Tapi kalau kita jawab maka akan dilanjutkan. Oke, dia menjawab salam Pak Ronald, bla 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 bla. Boleh minta nomor telepon? Saya akan kasih nomor telepon saya misalnya 081244455566 gitu ya. Misalnya saja. Terus saya mau nanya apa ya? Kami menanamkan 18 nilai karakter melalui cerita rakyat edukatif bagi anak. Boleh kami minta nomor akun Instagram? Dia juga minta nih akun Instagram. Ronald di sini IG saya misalnya. Terus 18 nilai itu apa saja? Misalnya saya nanya gitu ya. Nanti dia akan menjawab lagi. Nah, di sini untuk jawabannya memuaskan kita bisa klik like atau dislike. Data ini akan dikumpulkan ke dalam database saat ini, tapi belum dilakukan analisa apa-apa, cuma dikumpulkan saja gitu ya. Sambil menunggu, dia akan mencoba mencari jawaban seperti yang saya bilang tadi. Kalau susah ditemukannya di dalam knowledge base, maka akan lama nih jawabannya. Seperti itu. Kita tunggu saja ya. Nah, di sini sambil menjelaskan lagi, selain dikumpulkan nilai like dan dislike-nya, di sini akan ada tombol juga yang bisa di-copy atau enggak nih jawabannya gitu. Ini bisa diaktifkan atau tidak nanti di bagian menu setting juga. Oke, ini jawabannya sudah ada. Terima kasih. 18 nilai tersebut meliputi religius, jujur, toleransi, bla 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 dan seterusnya. Kemudian dia nanyakan juga alamat email kita. Bisa dikasih, bisa enggak. Misalnya saya enggak kasih ya. Ya udah. Oke, terima kasih. Lain kali saya tanya lagi. Kemudian setelah saya kirim, saya bisa klik end untuk mengakhiri percakapan. Bisa juga saya biarkan kalau tidak memberikan jawaban apapun ke chatbot selama 1 menit, nanti dia akan menghentikan percakapan. Mungkin ya sekarang kita demokan untuk mengakhiri dulu percakapan via tombol end. Tadi ini namanya Ronald ya. Kita ingat-ingat, dia masih nanya lagi tapi kita tinggalkan saja, kita klik end di sini. Maka nanti percakapan akan selesai. Chat telah diakhiri karena kita klik tombol end. Oke. Kemudian tadi kita coba dengan Pak Ronald ceritanya sebagai visitor. Sekarang kita percobaan kedua, orangnya kita beri nama saja Rudy ya. Oke, chat. Halo, saya dari Balikpapan, ingin bertanya. Itu nanti dia akan coba menjawab. Oke, nama saya Rudy. Silakan ajukan pertanyaan seputar pendidikan. Sekolah ini lokasinya di mana? Oke. Sekarang dia menanyakan nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp-nya kita beri saja 081999888777. Fasilitas yang ada apa saja? Nanti kita akan coba untuk tidak menyahut. Kita coba untuk end session yang dikarenakan user tidak menjawab dalam 1 menit dan 1 menit berikutnya. Tadi udah nanya kurikulum, kita sekarang nanya apa tadi? Nanya fasilitas ya. Tadi dia ngasih tahu apa? Lokasi sekolah di Bali, terus fasilitasnya ini dan itu. Sekarang dia nanya IG ya. Saya tidak punya IG. Oke, terus apa ini? Berorientasi proyek
Maksudnya gimana? Kurikulum adaptif itu apa? Waktunya bergabung putra putri Anda daftar online sekarang. Cara daftar ya, email saya di rudy@sawangan.go. Terus cara mendaftar gimana? Daftar dan biayanya berapa? Ternyata dia bisa menjawab 2 pertanyaan itu, masuk dalam antrian, kemudian dia lanjutkan. Pendaftaran dilakukan melalui WhatsApp atau situs resmi gitu. Oke. Biaya nanti dikonsultasikan. Oke, jadi setelah ini saya mencoba menghentikan rekaman karena akan butuh waktu 2 menit idle seperti itu untuk mendapatkan kelanjutan dari yang kita demokan. Jadi dalam 1 menit pertama, kalau tidak ada respon dari jawaban terakhir oleh chatbot akan menanyakan ini nih. Dia akan mengirimkan apakah Anda masih di sana gitu. Jika dalam 1 menit berikutnya tidak ada jawaban dari visitor, maka sesi dari chat akan diakhiri oleh chatbot. Seperti itu. Jadi ada 2 metode ya untuk mengakhiri chat. Pertama, user mengklik tombol end di sini, atau dibiarin windownya tetap terbuka, maka chatbot karena merasa tidak ada respon, maka sesi diakhiri. Ada cara lain, yaitu misalnya user menutup saja halaman website ini, nanti akan ada hasilnya juga. Kalau yang kedua, 2 cara di sebelumnya itu nanti statusnya adalah close atau sudah selesai, sedangkan kalau main ditutup saja webnya, nanti statusnya adalah expired, seperti itu. Sedangkan window yang masih aktif nanti akan terlihat statusnya sebagai aktif. Jadi tadi kita sudah melihat bagaimana chatbot ini bekerja dari sisi front end. Kemudian kita akan lihat juga ke belakang, ke bagian adminnya. Kita akan melihat bagaimana cara men-setting chatbot ini, bagaimana data di-collect dari hasil percakapan di chatbotnya, kemudian bagaimana setting knowledge base-nya, dan bagaimana setting ini avatarnya yang kemarin juga belum bekerja. Itu aja. Kita akan masuk ke menu admin. Menu admin sendiri kalau kita lihat akan seperti ini. Sini akan terbagi menjadi sisi global dan bagian per bot. Jadi kalau per bot untuk dibahas adalah satu bot. Yang ini adalah global yang settingannya untuk seluruh bot yang ada di sistem ini. Oke, saya akan login dulu. Setelah login, kita akan dihadapkan pada 2 menu, sebenarnya 1 tapi dibagi dalam 2 kelompok, yaitu global dan per bot. Per bot ada di bawah. Global ini berlaku untuk semua bot, sedangkan per bot untuk setiap bot. Maksudnya gimana? Di aplikasi ini kita bisa membuat atau membuat multiple bot dengan settingannya masing-masing, tapi ada settingan yang global yang berpengaruh untuk seluruh bot. Yang ini adalah rate limit policy, aturan yang di hardcode supaya tidak jebol lah istilahnya. Bisa dibaca sendiri nanti. Kemudian ini adalah SMTP setting, gunanya adalah kalau aplikasi kita nanti di kemudian hari ingin mengirim email, tapi fitur ini belum aktif, hanya disediakan tempatnya saja, jadi tidak akan kita bahas lebih dalam. Kemudian berikutnya adalah bagian memori. Memori ini untuk melakukan profiling dari para visitor yang sudah melakukan chat sebelumnya ke chatbot ini. Dari sini kita bisa lihat, tadi kita tes terakhir adalah user bernama Rudy dan user bernama Ronald ya. User bernama Rudy, kita bisa lihat tadi dia dari Balikpapan, terus dia punya apa sih, yang kita dapat adalah nomor telepon dan email addressnya, misalnya seperti itu ya. Kalau Ronald tadi IG-nya kita dapat, tapi emailnya kita nggak dapat karena nggak dijawab. Kemudian ini versi memori. Yang berikutnya adalah session. Session ini lebih ke chat history lah istilahnya. Jadi setiap chatbot ini ada beberapa dari 5 ini yang tadi kita tes, kebanyakan di chatbot yang kita beri nama culture. Di culture ini, sekolah ceria, ada beberapa sesi. Nah, dari sesi-sesi ini kita bisa lihat yang masih aktif apa, kosong. Yang ini siapa ini? Ini Pak Rudinya yang tadi terakhir chat dengan kita. Kemudian yang ini Ronald ya, itu history chattingnya yang tadi kita bisa lihat ya. Nah, kalau tadi ini profiling berbentuk cerita, narasi, dan di bawah ini adalah yang sudah dirapikan dalam bentuk tabel. Jadi kita bisa lihat 2 orang yang tadi kita tes, 2 akun, yang satunya memberikan nama, email, dan phone number, sedangkan kalau Ronald tidak ada email tapi dia memberikan Instagram, seperti gitu ya. Nah, seperti itu data yang sudah kita ekstrak dari percakapan. Kemudian berikutnya adalah audit log. Ini lebih untuk kebutuhan admin, siapa, user apa, melakukan apa, menghapus chatbot. Jadi ada chatbot yang sudah disetting terus kita nggak pakai lagi, kita delete misalnya, oleh siapa. Kemudian setelah bagian global kita masuk ke bagian per bot. Di sini ada dashboardnya, kemudian bot listnya, terus settingan chatbotnya, terus widget embedded scriptnya, runtime-nya, settingannya, dan dokumen manajemennya, dan knowledge base-nya gitu ya, sama top question. Top question ini akan kita hapus nanti karena noise aja tuh, belum bisa dimanfaatkan ya. Oke, kita masuk dulu ke bagian statistik. Di sini
semua statistiknya masih 0 karena tidak ada tes di chatbot ini yang sudah kita buat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 chatbot, tetapi hanya satu yang kita pakai buat testing nih. Di sini statistiknya bisa kita lihat, kalau total chatnya ada 22, rata-rata 5,7 percakapan, terus user per hari ini dan seminggu ini 11 dan 15 gitu ya. Kemudian ada 126 kali hits ke knowledge base, artinya dapat jawaban dari knowledge base-nya itu sudah 126 kali. Terus ada feedback bagus 6 kali dan feedback jelek 1 kali. Ya, unresolved ini adalah feedback jelek, tapi tidak ada feedback bagusnya dalam satu chat seperti itu. Jadi ada angka unresolved seperti itu ya. Kemudian ini adalah responnya kalau kita bisa lihat di sini persentil 50 dan 95. Jadi dari persentil 50 nya ada 8,5 detik lah jawaban itu dari chatbot, dan yang paling lama di 5% yang terakhir itu ada sampai 22 detik gitu ya. Ini adalah jumlah token perkiraan saja yang sudah terpakai selama percobaan ini gitu. Ini bukan angka resmi dari Gemini, ini adalah perkiraan saja. Lanjut ke settingan chatbot. Kita bisa setting namanya, prompt-nya, welcome message-nya. Ini welcome message-nya ya, itu. Terus avatarnya kita bisa ganti-ganti. Kita tinggal upload, terus setelah di-upload tinggal dipilih gitu. Kemudian warnanya bisa kita ubah-ubah seperti itu ya. Kalau mau bikin chatbot yang baru tinggal klik create new. Nah, ini contohnya untuk ubah-ubahnya. Misalnya saja warnanya tidak serak gitu ya. Nah, ini kan seperti ini ya. Oke. Nah, kita ingin mengubahnya nih supaya tampilannya lebih enak misalnya. Jadi saya coba dulu di sini split screen gitu. Nah, saya ingin warnanya diubah nih, temanya yang tadinya birunya biru terang, saya ingin lebih elegan pakai biru yang gelap ini. Saya cukup ubah seperti ini. Footernya juga. Ini header yang atas, bawah yang footer ya. Terus panel backgroundnya saya tidak mau hitam, saya mau pakai warna yang lebih kelihatan. Terus ini agak kebalik ya, user biasanya pakai warna hijau, kita sesuaikan dengan yang di WhatsApp misalnya, sedangkan bubble-nya, keyboardnya justru yang kita kasih warna kuning. Terus tombol-tombol kita ganti misalnya saja tadi warna merah. Save. Maka setelah di save, kalau kita lihat ke sini, kita refresh halamannya, maka tombolnya sudah berubah jadi warna merah terang sesuai di sini, dan skema warnanya juga sudah berubah lebih sesuai dengan tema warna di web page-nya. Jadi kita bisa menyesuaikan warna dengan yang ada di landing page seperti itu. Oke, sekarang saya hilangkan lagi, kembali ke menu admin. Oke, setelah selesai untuk settingan tampilan, kita akan lanjut ke bawah. Di widget embed script ini adalah script yang di-generate oleh aplikasi saat kita create new chatbot dan sudah kita save. Nah, ini yang akan kita bisa tanamkan ke landing page dari website kita. Kita lanjut ke bawah adalah runtime. Di sini adalah AI yang sekarang dipakai, misalnya pakai Gemini, modelnya untuk LLM ini dan embedding ini gitu ya. Nah, di sini kita sebenarnya akan support untuk OpenAI dan OpenRouter juga, cuma belum. Sekarang baru Gemini. Dan LLM modelnya yang kita pakai, LLM itu maksudnya untuk chattingnya, jadi model AI-nya yang untuk chatting, sedangkan yang ini untuk mengconvert knowledge base-nya yang dari file doc dan txt tadi menjadi ilmu atau isi otak dari chatbotnya. Kemudian kita hanya bisa memakai yang lain, OpenAI dan OpenRouter, kalau ininya udah diisi. Sekarang baru yang diisi API key-nya Gemini, jadi cuma Gemini yang kita bisa pakai. Kalau nanti kita ganti misalnya pakai OpenAI, maka OpenAI yang API key ini harus diisi. Setelah diisi, kita setting juga nama modelnya untuk LLM-nya dan untuk embedding-nya, seperti itu ya. Baik, setelah runtime setting, kita masuk ke bawah adalah dokumen management. Dokumen management ini adalah knowledge yang kita tanamkan untuk chatbot kita gitu. Pertama kita lakukan pilih file, terus diklik upload. Setelah upload akan masuk di sini dengan status upload, tapi belum ingest. Ingest ini artinya sudah diproses menjadi database vector, jadi sudah bisa dimanfaatkan oleh chatbot kita sebagai knowledge mereka. Kalau belum ingested, belum bisa dipakai ilmunya gitu, belum masuk ke otaknya si chatbot. Nah, di sini ada knowledge base document usage, di sini ada 115, 82. Jadi setiap pertanyaan sudah sampai 115 kali nih dapat jawaban dari sini, 82 kali dapat jawaban dari sini, bukan jawaban sih, kandidat jawaban ya. Dan di sini 38 kali. Nah, kandidat jawaban ini kalau kita total jumlahnya jauh lebih banyak dari di sini. Di sini kan dapat 126 kali jawaban dari knowledge base gitu ya bilangnya. Tapi kalau di sini di total lebih dari 126 tadi. Kenapa? Karena dalam satu pertanyaan jawabannya bisa ditemukan misalnya di dalam artikelnya ada di 2 atau 3 titik tempat gitu. Di sini 1 titik, di sini 1 titik misalnya. Nah, dari tempat-tempat itu di-combine sama chatbot dijadikan satu jawaban. Jadi kalau di atas dihitung 1, di sini dihitung masing-masing. Kalau di sini dapat dari 2 titik, dia dihitung 2, 1 ya 1 gitu, 5 ya 5 gitu ya. Nah, untuk dokumen yang
tidak pernah kena atau tidak pernah ditemukan jawaban dari sana, nanti dia akan masuk di bagian unused dokumen ini. Kalau ada di sini berarti dia kepake nih gitu. Jadi seperti itu. Untuk yang terakhir adalah top question. Top question ini akan saya hilangkan, belum kepake karena noise ya, karena jawaban setiap orang akan berbeda-beda, jadi akan cenderung nilainya cuma satu nih. Jadi kayaknya kedepannya kita akan buat model dikategorisasi ya. Nah, kategorisasinya ini juga butuh AI nih gitu, untuk mengkategorikan apakah ini berkaitan pertanyaan dengan kurikulum atau pertanyaan berkaitan dengan harga atau dengan lokasi dan sejenisnya mungkin. Nah, kalau seperti itu perlu AI untuk mengkategorisasi, dan ini tentu saja impactnya adalah cost. Jadi bisa pilih nih mau kita pakai atau enggak nantinya gitu. Nanti ya, kita timbang-timbang, kalau lebih banyak manfaatnya akan kita hidupkan dan perbaiki pakai kategorisasi, kalau sekiranya belum butuh akan kita hilangkan saja. Seperti itu. Sudah semuanya dijelaskan secara singkat, semoga bisa menjelaskan. Terima kasih.